membuatnya? Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Kemudian keras, siapa sebenarnya Tuhan yang berhak disembah? Siapa Tuhan yang berhak diibadahi? Siapa Tuhan yang bisa dimintai perlindungan? Siapa Tuhan yang bisa dimintai pertolongan? Kemudian untuk mengetahui Tuhan yang sebenarnya, mula-mula Nabi Ibrahim diperlihatkan bintang-bintang di Branai. Diperlihatkan sebuah bintang-bintang yang bergemerlap di malam yang gelap. Karena keindahannya Nabi Ibrahim takjub dan mengatakan, "Oh, ini Tuhanku," kata Nabi Ibrahim kepada bintang-bintang. Tetapi ketika pagi tiba, bintang-bintang pun menghilang. Bintang-bintang pun menghilang. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Aku tidak suka bintang-bintang yang menghilang, dia bukan Tuhan." Kemudian Allah menunjukkan pada malam yang lain sebuah bulan yang besar. Cahayanya lebih terang. Riza, cahayanya lebih terang bulan itu. Kemudian kata Nabi Ibrahim melihat bulan yang terang tadi, hari pun menghilang. Dan tahulah Nabi Ibrahim bahwa ini bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada para penyembah berhala, "Aku tidak akan menyembah patung-patung kalian. Aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan kalian," kepada para penyembah berhala-berhala. "Aku hanya akan menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Aku akan menyembah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya," kata Nabi Ibrahim. Kenapa para penyembah berhala tersebut menyembah berhala? Apa kata mereka? Mereka menuruti nenek moyang mereka. Leluhur mereka dari dulu, dari bapak-bapak mereka menyembah berhala. Katanya. Lalu kata Nabi Ibrahim, berarti bapak-bapak kalian salah. Berarti bapak kalian salah karena telah menyembah berhala. Tetapi mereka selalu saja mendebat membuktikan ucapannya tersebut. Nabi Ibrahim akan membuktikan ucapannya tersebut. Pada suatu ketika ada acara keagamaan, maka para penyembah patung-patung berhala ini datang ke tempat pemujaan mereka, ke tempat berhala-berhala mereka. Mereka berbondong-bondong membawa sesaji-sesaji, kemudian dihadapkan di depan patung-patung berhala. Kemudian mereka pergi keluar kota. Nabi Ibrahim tidak ikut dengan rombongan. Nabi Ibrahim tetap tinggal di kota tersebut. Ketika tempat tersebut sepi, Nabi Ibrahim mendatangi tempat pemujaan berhala-berhala tersebut. Dilihat oleh Nabi Ibrahim, oh, banyak sesaji-sesaji di hadapan para patung-patung berhala. Kata Nabi Ibrahim, "Kenapa kamu tidak makan makanan tersebut? Sudah dihidangkan?" Apakah patung itu bisa menjawab? Maka kata Nabi Ibrahim, "Kenapa kamu hanya diam saja?" Kata Nabi Ibrahim kepada patung tersebut. Patung tersebut juga hanya diam saja. Kemudian Nabi Ibrahim marah, Nabi Ibrahim kesal, kemudian menghancurkan seluruh patung-patung berhala tersebut dan hanya menyisakan satu patung besar, dan kemudian dikalungkan sebuah kapak di leher patung tersebut. Kemudian seketika para penduduk Babilonia yang menyembah berhala-berhala tersebut datang, melihat patung-patung mereka, Tuhan-Tuhan mereka telah hancur. Mereka kaget, mereka marah, bergempar seluruh kota. Para pemuka agama marah, "Siapa yang berani melakukan ini kepada Tuhan-Tuhanku?" kata para pemuka agama. Kemudian ada yang menyangkuti, ada seorang laki-laki yang tidak menyukai Tuhan-Tuhan kita bernama Ibrahim. "Hancurkan patung-patung kami. Apakah benar kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Tidak, bukan aku," kata Nabi Ibrahim. "Yang menghancurkan patung-patung kalian adalah patung yang paling besar. Coba lihat, dia yang membawa kapak tersebut. Coba tanyakan sama patung tersebut. Apakah bisa patung tersebut menjawab? Tidak. Tidak bisa. Maka kata pemuka agama, mana bisa patung yang besar ini menghancurkan Tuhan-Tuhan yang lain, sedangkan dia tidak dapat bergerak, dia tidak dapat berbicara. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim?
katanya. Masuk akal tidak? Tidak. Masuk akal tidak? Tidak. Masuk akal tidak? Tidak. Kalau patung ini dijadikan sesembahan harusnya bisa melindungi. Sedang mereka saja tidak bisa melindungi dirinya sendiri, gimana mau melindungi kaumnya? Maka karena mereka telah keras hatinya, mereka telah sesat hatinya, maka mereka mengusulkan malah mau menghukum Nabi Ibrahim. Katanya mau menghukum Nabi Ibrahim. Lalu hukuman apa yang pantas untuk Nabi Ibrahim tersebut? Salah satu dari mereka mengucapkan bahwa bakar saja Ibrahim di depan orang banyak. Nabi Ibrahim mau dibakar. Mereka segera membuat api-api pembakaran. Saking panasnya api tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan ke api tersebut, diikat dan dilemparkan ke api tersebut. Karena Nabi Ibrahim ini orang yang percaya akan pertolongan Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Apa kata Allah? Jadilah dingin dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim. Siapa yang menciptakan api? Allah. Siapa yang menciptakan api? Allah. Sifat panasnya ini sehingga api tersebut tidak ada. Maka Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran tersebut dengan selamat. Bajunya juga tidak terbakar. Hanya tali pengikatnya saja yang terbakar. Itulah tadi Allah. Siapa yang Tuhan yang berhak diibadahi? Allah. Siapa Tuhan yang berhak disembah? Allah. Siapa Tuhan yang berhak dimintai pertolongan? Allah. Demikian Ibrahim. Demikian tadi kisah Nabi Ibrahim. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana membaca anak-anak Rumah Tafis Siti Fatimah Seruyan.